Sementara itu, anggota DPR RI fraksi PDIP Adian Apitupulu mendatangi Polda Metro Jaya Kamis malam. Kedatangan Adian untuk memastikan kondisi peserta aksi yang diamankan dalam demonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkada yang berada atau terjadi di gedung DPR RI Jakarta Pusat. Adian datang menemui para demonstran yang diamankan di Polda Metro Jaya pada saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI kemarin. Aktivis 98 ini mengatakan kedatangannya bersama puluhan kuasa hukum dari berbagai elemen ini guna memastikan kondisi para peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian. Adian juga menegaskan ia bersama puluhan pengacara ini berjanji akan memberikan pendampingan hukum kepada para peserta aksi yang diamankan pihak kepolisian. Dalam aksi tersebut sebanyak 111 orang diamankan oleh pihak kepolisian. Semua sesuai dengan KUHP dalam setiap tahap pemeriksaan, penangkapan, penahanan segala macam harus didampingi lawyer. Sudah ada sekitar 20-an lawyer dalam dari berbagai organisasi termasuk dari teman-teman yang bersama dengan kita. Kan dalam sebuah peristiwa itu lu tidak bisa melihat peristiwanya saja, tapi situasi yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu. Negara ini akan sangat rugi ketika kita kehilangan pemuda-pemuda yang berani bergerak dengan hati nuraninya, bergerak dengan pemikiran. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca demo undang-undang atau revisi undang-undang Pilkada di gedung DPR RI Jakarta, ada rekan Salam Rahmat dan juga Elsia Casey di lokasi. Kita ke rekan Salam terlebih dahulu. Selamat siang, Salam. Saat ini berada di luar gedung DPR, kalau tidak salah. Bagaimana suasana di luar gedung parlemen saat ini? Silakan, Salam. Ya, Samuel dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari depan gedung DPR RI, di mana saat ini kondisinya pasca demonstrasi penolakan revisi RUU Pilkada ini sudah mulai terpantau normal atau mulai kondusif kembali. Sejauh ini tidak nampak adanya massa aksi yang berdatangan untuk menyuarakan aspirasinya atau juga kemarahannya begitu terkait dengan revisi RUU Pilkada hingga Jumat siang hari ini. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan memang terlihat di layar kaca memang saat ini adanya akibat dari demo yang berlangsung pada hari kemarin, sejumlah properti seperti pagar pembatas, lalu juga ada tembok maupun juga tanaman hias ini sempat dirusak oleh massa untuk bisa menerobos masuk ke dalam gedung DPR RI. Dan memang saat ini kondisinya untuk perbaikan dari tembok maupun juga pagar pembatas saat ini kondisinya sudah dipasang kembali oleh pihak terkait, maupun juga untuk pengelasannya pun juga sudah dilakukan. Dan untuk perbaikannya yang masih berlangsung hingga saat ini adalah dari pihak Dinas Pertamanan yang saat ini masih melakukan pembabatan atau juga untuk melakukan penanaman kembali dari tanaman-tanaman yang sempat dirusak oleh massa aksi pada hari kemarin. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Samuel dan juga pemirsa, bahwa memang untuk saat ini tidak nampak adanya aktivitas maupun juga dari massa aksi yang berdatangan. Namun dari pantauan kami di lapangan pun juga ini hingga siang hari ini pun untuk kondisi arus lalu lintas ini masih terpantau normal, lancar, tidak terkendala adanya penutupan akses arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini. Samuel. Salam, apakah ada pengamanan dari pihak kepolisian setelah kejadian kemarin, Salam, hari ini? Ya, Samuel dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwa memang situasinya untuk hari ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin. Di mana untuk situasinya pada hari ini tidak nampak adanya pengamanan ketat begitu yang dilakukan oleh pihak personil gabungan. Namun dari pantauan kami di lapangan tadi kami sempat melihat adanya petugas dari Satpol PP yang berjaga di sekitaran lokasi di kawasan depan gedung parlemen DPR ini. Namun untuk personil gabungan ini memang masih disiagakan di bagian dalam gedung DPR RI. Namun untuk di bagian luarnya ini memang tidak ada pengamanan ekstra begitu, maupun juga dari unit-unit lainnya yang personil gabungan lainnya untuk mengamankan di bagian gedung luar DPR RI. Hanya ada terlihat beberapa personil dari Satpol PP yang berjaga di kawasan sekitaran depan gedung DPR RI maupun juga dari Dinas Pertamanan yang saat ini masih melakukan perbaikan dari tanaman-tanaman yang rusak akibat aksi demonstrasi pada hari kemarin. Samuel. Baik, selanjutnya kita menuju ke rekan Elsie yang berada di dalam gedung MPR DPR RI. Elsie, selamat siang. Usai dibatalkannya revisi undang-undang,
Pilkada, apa langkah DPR selanjutnya, Elsia? Iya, salam dan juga pemirsa. Memang seperti yang tadi dikatakan, kemarin terjadi demonstrasi di depan gedung DPR RI di mana gabungan massa dari mahasiswa dan juga sejumlah asosiasi buruh datang ke depan gedung DPR RI untuk melakukan demonstrasi menolak RUU Pilkada yang telah dilakukan pada kemarin Kamis. Dan pasca demonstrasi tersebut, kondisi terkini dari tempat saya berada yaitu di gedung DPR RI terpantau memang semua situasi sudah kembali kondusif dan kini DPR RI kembali melakukan pekerjaannya, yaitu sudah terjadi beberapa rapat dan yang sekarang sedang berlangsung yaitu rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun rapat ini membahas terkait dengan penggunaan APBN tahun 2023 lalu dan juga temuan hasil evaluasi dari BPK pada tahun 2023. Rapat ini dimulai pada pukul 9.40 dan dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM yang baru yaitu Supratman Andi Aktas yang menggantikan Yasona Lauli pada Agustus 2023 yang lalu. Meskipun memang pada saat ini Supratman masih baru menjabat, tetapi ia menyampaikan laporan pada masa kinerja Yasona Lauli dan pada laporan tersebut ia juga memaparkan seperti apa program-program kerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga seperti apa penggunaan dana yang sudah mereka lakukan pada 1 tahun yang lalu. Dan pada saat ini memang masih terus terjadi diskusi antara Komisi 3 DPR RI dan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM di mana mereka sama-sama melakukan cross check dan memastikan agar penggunaan dana juga dapat efektif digunakan. Sementara itu memang hari ini tadinya sempat direncanakan adanya rapat lain yaitu rapat antara panitia haji dan juga Kementerian Agama terkait dengan penyelenggaraan haji untuk tahun mendatang. Tetapi rapat ini kemudian dibatalkan karena Kementerian Agama tidak menghadiri rapat tersebut sehingga yang sedang berlangsung saat ini hanyalah rapat dari Komisi 3 saja. Tentunya kami masih akan terus memantau seperti apa jalannya kegiatan di DPR RI. Kembali kepada Anda. Baik, Elsia, sedikit Elsia, apakah ada info terkait dengan apakah Balik DPR akan melakukan rapat hari ini, Elsia?